Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Ajia dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membahas pelajaran sejarah wajib tentang pergerakan kebangsaan Indonesia bab 2. Di antaranya ada 1. Kebangkitan bangsa timur, nasionalis Asia. 2. Munculnya embrio kebangsaan dan nasionalis. 3. Akhir masa negara kolonial Belanda. Pertama, kebangkitan bangsa timur, nasionalisme Asia. Kebangkitan bangsa-bangsa timur, khususnya di Asia, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatar belakangi munculnya semangat nasionalisme di kawasan tersebut. Periode ini ditandai dengan perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme Barat yang telah mendominasi Asia selama berabad-abad. Berikut adalah poin-poin penting terkait kebangkitan nasionalisme Asia. Pertama, latar belakang kebangkitan nasionalisme, kolonialisme dan imperialisme Barat. Penjajahan oleh negara-negara Eropa memunculkan eksploitasi sumber daya dan penindasan terhadap masyarakat lokal. Pengaruh revolusi dunia. Revolusi Amerika tahun 1776, Revolusi Prancis tahun 1789, dan Revolusi Rusia tahun 1917 menginspirasi masyarakat Asia untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Pendidikan modern. Penyebaran pendidikan modern oleh pemerintah kolonial justru membuka kawasan masyarakat Asia tentang hak asasi manusia, demokrasi dan kebebasan. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Penindasan ekonomi dan diskriminasi sosial memicu perlawanan terhadap kolonialisme. 2. Ciri-ciri nasionalisme Asia. Kesadaran kolektif. Muncul kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan melawan penjajahan. Pemimpin karismatik. Tokoh-tokoh nasional seperti Mahatma Gandhi dari India, Sun Yat-sen Cina, dan Soekarno dari Indonesia menjadi penggerak utama. Kebangkitan budaya dan identitas lokal. Upaya untuk menghidupkan kembali tradisi, bangsa, dan budaya lokal sebagai bentuk perlawanan terhadap asimilasi budaya kolonial. 3. Peristiwa penting kebangkitan nasionalisme Asia. India, gerakan non-koperasi dan satyagraha yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi melawan dominasi Inggris. Tiongkok, Revolusi Xinhai tahun 1911 menggulingkan dinasti Qing dan mendirikan Republik Tiongkok di bawah Sun Yat-sen. Indonesia, peristiwa kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan pergerakan-pergerakan lain yang menuju kemerdekaan tahun 1945. Filipina, revolusi melawan penjajahan Spanyol dan kemudian Amerika Serikat, dipimpin oleh Jose Rizal dan Emilio Aguinaldo. Lalu Jepang, restorasi Meiji tahun 1868 membawa transformasi besar-besaran untuk memperkuat negara menghadapi ancaman Barat. Keempat, dampak kebangkitan nasionalisme Asia. Kemerdekaan negara-negara Asia. Munculnya negara-negara merdeka seperti India tahun 1947, Indonesia tahun 1945, dan Vietnam tahun 1954 dan lainnya. Perubahan tatanan politik dan sosial. Sistem politik tradisional digantikan dengan sistem modern seperti republik atau monarki konstitusional, kesadaran regional. Kebangkitan nasionalisme ini menjadi inspirasi untuk melawan kolonialisme. Kesimpulan dari ini adalah kebangkitan nasionalisme Asia adalah gerakan yang menunjukkan semangat masyarakat timur untuk melawan kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan. Faktor pendidikan, kepemimpinan nasionalis, dan perubahan sosial menjadi pendorong utama dalam mencapai tujuan ini. Semangat nasionalisme tersebut tidak hanya menghasilkan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Asia, tetapi juga mengubah dinamika global. Lalu yang kedua, munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme. Munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia tidak terlepas dari serangkaian faktor historis, sosial, dan politik yang berkembang sejak akhir abad ke-90 hingga awal abad ke-20. Berikut adalah penjelasan mengenai proses munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia. 1. Pengaruh kolonialisme.
eksploitasi dan ketidakadilan penjajahan oleh Belanda melalui sistem tanam paksa, kultur stelsel, dan eksploitasi sumber daya menimbulkan penderitaan rakyat. Ketidakadilan ini memicu kesadaran akan perlunya perlawanan. Kesatuan nasib penderitaan akibat penjajahan menciptakan kesadaran bahwa rakyat dari berbagai daerah memiliki kesamaan nasib dan tujuan. 2. Peran pendidikan. Lahirnya kaum terpelajar kebijakan Belanda yang membuka akses pendidikan bagi pribumi, meskipun terbatas, melahirkan kelompok intelektual yang mulai berpikir kritis terhadap kolonialisme. Perkenalan dengan ide nasionalisme. Kaum terpelajar mengenal gagasan kebebasan, persamaan hak, dan nasionalisme dari Eropa, terutama melalui gerakan-gerakan seperti Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika. 3. Kemunculan organisasi-organisasi awal. Budi Utomo tahun 1908 sebagai organisasi pertama yang berbasis pada pendidikan dan kebudayaan. Budi Utomo menjadi cikal bakal gerakan kebangsaan. Serikat Islam tahun 1912, awalnya organisasi dagang, Serikat Islam kemudian menjadi wadah untuk memobilisasi rakyat dan menyuarakan aspirasi kebangsaan. Perkumpulan lain, organisasi seperti Indisi Partis dan Muhammadiyah juga berperan dalam menyebarkan ide persatuan dan perjuangan melawan penjajahan. 4. Media cetak dan komunikasi. Penyebaran informasi surat kabar seperti Medan Parijaji menjadi sarana penting untuk menyebarkan ide-ide kebangsaan dan memperkuat solidaritas bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan turut memperkuat komunikasi dan identitas sosial. 5. Peristiwa-peristiwa penting. Kebangkitan nasional tahun 1908 ditandai dengan berdirinya Budi Utomo yang menjadi simbol awal kebangkitan semangat nasionalisme. Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda menjadi momen puncak kesadaran nasionalisme dengan penegasan 3 prinsip: 1. Tanah air, 1 bangsa, dan 1 bahasa. Kesimpulan dari ini, embrio kebangsaan dan nasionalisme muncul dari gabungan faktor internal seperti penderitaan rakyat dan peran kaum intelektual, serta faktor eksternal berupa pengaruh ide-ide kebebasan dari dunia luar. Proses ini membentuk kesadaran kolektif yang akhirnya memuncak pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan terakhir adalah akhir masa negara kolonial Belanda. Akhir masa negara kolonial Belanda di Indonesia ditandai oleh serangkaian peristiwa penting yang mengguncang kekuasaan kolonial dan akhirnya mengakhiri dominasi mereka. 1. Perang Dunia II dan pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Kekalahan Belanda dari Jepang. Pada Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang setelah kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Pendudukan Jepang secara efektif mengakhiri kekuasaan langsung kolonial Belanda di Indonesia. Perubahan struktur kekuasaan Jepang menghapus sistem kolonial Belanda dan menggantinya dengan administrasi militer. Ini membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. 2. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Deklarasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang menandai berakhirnya klaim Belanda atas Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Pendudukan Republik Indonesia. Setelah proklamasi, Republik Indonesia dibentuk sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 3. Upaya Belanda untuk kembali berkuasa 1945 hingga 1949. Agresi militer Belanda setelah Perang Dunia II. Belanda berusaha merebut kembali kontrol atas Indonesia melalui 2 agresi militer tahun 1947 dan 1948. Namun, perlawanan rakyat dan diplomasi internasional berhasil menggagalkan upaya ini. Tekanan internasional. Dukungan internasional, terutama dari PBB dan Amerika Serikat, memaksa Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. 4. Konferensi Meja Bundar atau KMB 1949.
Pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia melalui hasil konferensi Meja Bundar di Den Haag. Bubarnya Hindia Belanda dengan pengakuan kedaulatan ini, negara kolonial Hindia Belanda secara resmi berakhir dan digantikan oleh Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang kemudian menjadi Republik Indonesia pada 1950. 5. Akhir keberadaan Belanda di Irian Barat. Masalah Irian Barat, Belanda masih mempertahankan klaim atas wilayah Irian Barat hingga pada tahun 1960-an. Namun melalui perjuangan diplomatik dan militer, Indonesia berhasil melebur wilayah tersebut pada 1963 melalui Persetujuan New York yang dimediasi oleh PBB. Kesimpulan dari ini adalah akhir negara kolonial Belanda di Indonesia terjadi melalui proses panjang yang melibatkan pendudukan Jepang, perjuangan kemerdekaan, perang diplomasi, dan tekanan internasional. Proklamasi kemerdekaan pada 1945 menjadi tonggak penting, tetapi pengakuan kedaulatan pada 1949 menjadi penanda resmi berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pergerakan kebangsaan Indonesia dari bab 2. Cukup sekian, sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.